Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngops, gimana? Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Oke, sementara ini kita kesampingan dulu Bapak Jokowi dan kasus terkait ijazah yang diduga palsu. Proses hukumnya masih bergulir. Kita lihat aja endingnya, semoga happy ending. Kali ini gue ingin membahas pemimpin daerah kita, gubernur Jawa Barat kita yang baru. Sebagai warga Jawa Barat ya, warga Bekasi. Tidak lain tidak bukan, Bapak Deddy Mulyadi. 11 April 1971, Kabupaten Subang. Seorang gubernur putra daerah, sosok yang terlihat asik ya. Gue melihatnya tuh easy going, dekat dengan rakyat Jawa Barat, rakyat dengan anak-anak, rakyat dengan warganya lah. Orangnya juga terlihat sederhana, berwibawa, bersahaja, tipikal-tipikal yang mudah untuk dikagumi, disayangi, dicintai oleh warganya. Tapi gue perlu disclaimer dulu di awal, bahwa sebagai warga Bekasi, warga Jawa Barat yang kala itu melakukan pemilihan, gue bukan orang yang memilih beliau. Tentu saja gue memilih oposisinya, pesaingnya. Tapi beberapa hari belakang gue perhatiin, wah, boleh-boleh ini beliau nih. Ada beberapa hal yang menurut gue, wah, nih gue jadi suka, gue jadi kagum, gue jadi ngefans. Kebijakannya yang dikeluarkan yang tanda kutip nyeleneh ya. Menunjukkan beliau adalah orang yang berani, bernyali, tegas, tanpa kompromi gitu, membongkar kebiasaan lama, menabrak tradisi-tradisi lama. Inilah yang buat gue, wah ini kayaknya harus dibuatin konten, gue harus sampaikan kekaguman gue kepada beliau, Bapak Deddy Mulyadi. Oke, seperti gue singgung di awal tadi, beberapa kebijakan yang menurut gue menarik ya, dan dari situlah gue jadi kayak, wah boleh-boleh nih beliau satu ini. Kita ambil contoh satu, anak-anak nakal akan dikirim ke barak militer untuk dibina, untuk dididik, direparasi. Sehingga kemudian ketika kembali ke sekolah menjadi siswa yang lebih baik. Mungkin ini ya tadi ya, sekilas seperti nyeleneh, konyol, aneh, mengada-ngada. Tapi ketika gue mencoba mendalami, ketika gue coba menelaah, memahami lebih dalam, ini keren loh. Jadi gini guys, ketika orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk bersekolah, untuk kemudian dididik, dibina, orang tua percaya kepada sekolah, kepada guru, supaya anak ini bisa berilmu, bermoral. Tapi ketika si anak tidak berjalan sesuai rencana, si anak nakal, bandel, aneh-aneh, nggak jelas, daripada guru emosi, membuang-buang energi untuk membentak, apalagi amit-amit sampai mukul, kasus. Zaman sekarang kan gitu, dicubit dikit kasus, apalagi dipukul. Zaman gue sekolah dulu, wah guru tuh didewakan lah. Guru ngebentak kita udah takut, guru mukul kita setakut itu, seterhina itu kita. Dipukulnya kita merasa terhina, ngadu lebih terhina guys. Habis kita di tongkrongan dibully, ya ngadu, ya cemen. Zaman sekarang enggak guys, dicubit dikit, dibentak dikit, ngadu, kasus. Jadi daripada begitu guys, daripada ada
pihak yang terhinakan udah. Ini anak-anak bermasalah, anak-anak nakal, kirim ke barak militer. Biar direparasi oleh pihak-pihak yang lebih ahli di bidangnya lah. Biar diperbaiki dengan cara militer lah. Didisiplinkan. Tuh. Efektif, efisien. Keren guys. Jujur guys. Gue setuju itu. Andai dari dulu udah ada ya, mungkin tawuran, korban-korban tawuran bisa terhindarkan guys. Wah, di zaman gue ngeri banget guys, tawuran guys. Ya anggota tubuh hilang, aduh, udah skip lah, ngeri guys. Tapi di Jawa Barat, ketika kebijakan ini keluar oleh Pak Deddy Mulyadi, wah, bagus ini, setuju gue. Itu para preman-preman kelas tidak bisa lagi sok jago, tidak bisa lagi tuh para tukang palak, pembuli, tukang berantem, sok jago. Kirim ke barak militer, biar dia mengenal siapa dirinya sebenarnya. Biar dia merenung, biar dia kembali menjadi manusia yang lebih baik. Bagus, itu pertama. Kedua, ada lagi kebijakan yang unik ya. Unik, ya tadi, konyol, tanda kutip, nyeleneh. Tapi keren. Dan membutuhkan nyali, membutuhkan keberanian, ketegasan untuk mendobrak tradisi lama ini. Apa itu? Dihapusnya study tour, perpisahan dan segala jenis macamnya lah. Dari zaman gue yang namanya study tour, perpisahan itu kan sebuah hal yang seremonial, yang selebrasi yang dirasa sakral, sangat penting. Tapi guys, yang namanya tradisi, tidak peduli berabad-abad lamanya pun itu tradisi berlangsung, jika di kemudian hari dirasa tidak ada lagi kebermanfaatan, sebaliknya, jika malah lebih banyak mendatangkan mudorot, lebih banyak menyengsarakan orang, ada baiknya dihentikan aja guys. Dalam hal ini study tour, perpisahan. Gue melihat ini keren ketika gue mencoba mendalami, memahami. Wah, gini guys, yang namanya study tour, perpisahan dan segala jenisnya, pertama itu tidak gratis guys. Itu tidak dibiayai oleh pemerintah. Itu bayar masing-masing dan harganya gak 100-200 ribu, bisa sampai 1 jutaan, bisa mungkin lebih. Buat lu yang bokapnya pejabat, bokapnya orang kaya, gajinya 2 digit, nyokapnya juga kerja, gajinya 2 digit, lu yang berasal dari keluarga kaya, lu anak orang kaya, nggak ada masalah. Lu mau perpisahan 3 hari 3 malam, lu mau study tour ke Jepang, kemana terserah lu yang punya duit, nggak ada masalah. Tapi guys, bayangkan ketika lu merasa aman, lu sebagai anak orang kaya, lu setuju aja, lu menikmati aja. Di satu kelas lu, teman sekelas lu, apakah semuanya sama seperti lu? Bagaimana jika ternyata ada yang, mohon maaf ya, yang menengah ke bawah, kasarnya orang susah lah, maaf nih, yang buat makan sehari-hari aja itu udah struggle guys, bayar cicilan ABCD, biayain sekolah anaknya, SPP-nya, anak juga mungkin banyak, kakaknya mungkin ada yang kuliah yang biayanya lebih banyak, terus harus menambah pengeluaran untuk sesuatu yang tidak prioritas, tidak urgent, tidak sepenting itu, tidak harus, tidak wajib. Ujungnya, nah ini dia nih, ada efek domino.
Ujungnya apa? Zaman sekarang pinjol gampang guys. Begitu marak, begitu mudah prosesnya. Pinjol. Menutup pinjol dengan pinjol yang lain. Menambah hutang, menambah masalah. Ujung-ujungnya apa? Orang tuanya kasihan. Makin susah. Terlilit pinjol. Alih-alih anaknya mau senang-senang, ternyata dibalik itu meninggalkan kesengsaraan guys. Bayangin guys. Kecuali lu mau bayarin. Emang lu mau bayarin gitu teman-teman yang susah? Kan enggak. Keren guys. Tuh beberapa kebijakan yang menurut gue, wah ini patut diacungi jempol, ini patut diapresiasi. Dan gue pribadi gue setuju ya. Setelah gue mencoba mendalami, gue mencoba berpikir secara berimbang, secara bijaksana, ternyata oh ada baiknya, betul. Lagi pula ya guys ya, gue mau coba sharing pandangan gue nih terkait kelulusan. Menurut gue, seringkali kita keliru atau mungkin gagal memahami esensi, makna atau arti dari kata kelulusan. LULUS, lulus, kelulusan. Bukan semata-mata kita melewati dan meninggalkan suatu proses itu, lalu kemudian kita dicap lulus dengan secari kertas, and then that's it. No, tidak begitu guys. Kelulusan lebih daripada itu. Kelulusan adalah dimana kita sudah menguasai suatu proses, suatu tahapan. Bab 1 kita sudah hatam, untuk kemudian kita layak masuk ke bab 2. Sehingga apa-apa ilmu yang kita dapatkan di bab 1 bisa kita bawa, kita bisa aplikasikan ke bab 2, ke tahap selanjutnya. Lu yang tadinya SD mungkin masih berak di celana, lu lulus ke SMP, ya lu jangan berak di celana lagi. Lu bukan anak SD lagi gitu. Ketika lu SMP, lu masih suka membuli, masih suka berantem, masih suka malah. Ketika lu ke SMA, lu nggak jadi gitu lagi. Dan begitu seterusnya. Ketika lu SMA, lu suka tawuran segala macem, senggol dikit ribut. Ketika lu lulus, lu menjadi lebih baik, lu nggak gitu lagi. Selalu ada upgrade, selalu ada perbaikan. Karena lu sudah memahami, lu sudah menguasai tahap selanjutnya, untuk kemudian lu layak masuk ke tahap berikutnya. Dan lu menjadi orang yang lebih baik. Dan terus menerus. Lulus, kelulusan. Jadi menurut gue pribadi, daripada kita mengisi kelulusan dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke seremonial, selebrasi penuh dengan euforia, tapi di sisi lain menyengsarakan orang tua, ya sudahlah, mending kita isi dengan hal yang lain gitu. Ya peluk orang tua lu, terima kasih orang tua lu. Jadi pribadi yang lebih baik. Berikanlah arti terhadap kelulusan lu itu gitu. Anjas. Kan cukup dengan, ya kalau lu mau emang benar-benar selebrasi, ya syukuran kecil-kecilan di rumah, dihadiri keluarga. Gue rasa itu lebih baik gitu daripada ya harus perpisahan keluar. Ya realitanya kan teman-teman lu tidak semuanya mampu. Ayolah, lebih bijak dan lebih realistis aja gitu loh guys. Toh nanti ketika lu sudah lulus sekolah, lu sudah punya uang sendiri, lu ingin kayak gitu ya, lu bisa biaya diri lu sendiri gitu loh, tanpa harus menyengsarakan orang tua lu. Tuh guys, itu mah menurut gue pribadi aja ya. Kita bisa sepakat tidak sepakat. Lu punya pandangan sendiri ya silahkan. Ngops lah. Tapi ya itulah, balik lagi ke Pak Deddy Mulyadi. Kebijakan-kebijakan yang bagus menurut gue pribadi. Mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang. Mungkin akan ada aja haters, akan ada aja orang yang mencari celah.
Gue pribadi pun ketika sekilas apaan sih ini kebijakan, tapi ketika gue mencoba memahami lebih dalam, oh ada maksud baik di dalam. Jadi itu guys ya, sebaik-baiknya, sekeren-kerennya Pak Deddy Mulyadi berusaha menjalankan programnya, berusaha melayani Jawa Barat, sebaik-baiknya, sebagus apapun kinerja beliau, beliau tetap manusia, tempat bersemayamnya dosa, di mana salah dan hilaf adalah keniscayaan. Pasti akan ada aja manusia yang gak suka. Pasti akan ada aja manusia yang mencari-cari celah kesalahan. Tapi ingat guys, seperti yang sering gue singgung, ketika kita tidak suka bukan berarti kita membenci. Jangan membenci kalau bisa. Kalaupun terlanjur, please jangan membenci, membabi buta. Ayolah, jadi lebih dewasa, jadi lebih bijaksana guys. Jadi lebih berimbang gitu loh. Ketika ada yang salah, mari diingatkan. Tapi ketika ada yang baik, ada yang berprestasi, ya jangan pelit, jangan miskin apresiasi. Wah, anjas. Oke, tadi udah gue singgung ya beberapa hal yang membuat gue memutuskan jadi suka, jadi mengagumi ya, dan setuju dengan beberapa kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang tadi gue singgung. Yang menurut gue keren. Gue percaya ada itikat baik di dalamnya demi Jawa Barat yang lebih baik. Dan pribadi Pak Deddy Mulyadinya sendiri pun ya kita bisa lihat asik, easy going, ramah tamah. Itu modal yang bagus. Dan kita sebagai warga Jawa Barat yang nggak suka ya udah. Yang suka mari kita dukung, kita doakan semoga Pak Deddy Mulyadi tetap menjadi Pak Deddy Mulyadi yang sebaik sejauh ini kita lihat. Semoga programnya berjalan baik, tuntas, jujur, amanah, tidak aneh-aneh. Keberhasilan Pak Deddy Mulyadi, keberhasilan warga Jawa Barat juga. Kita juga lah yang mendapatkan kebaikannya gitu. Jadi mari kita doain ya. Semoga Jawa Barat jadi lebih baik. Dan semoga ya, katakanlah ya mungkin ini terlalu dini untuk kita banyak memuji Pak Deddy Mulyadi. Tapi sejauh ini menurut gue ini adalah awal yang baik di masa Pak Deddy Mulyadi. Semoga terus begini, semoga sukses di periode pertama, di 5 tahun pertama. Tapi semoga katakanlah 5 tahun pertama sukses. Pak Deddy Mulyadi tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, tidak silau untuk tiba-tiba maju ke DKI. Gue tahu kan maksud gue teman-teman Ngops. Jangan kayak yang udah-udah. Menjadi wali kota suatu daerah, terus menjadi gubernur DKI sebentar, lalu naik ke Pilpres, awal-awal dipuja-puji, awal-awal dicintai, berakhir dicaci maki. Ironi. Itu sebuah proses, sebuah ending yang gue harapkan tidak terjadi di Pak Deddy Mulyadi. Jadi please Pak Deddy, dengan segala hormat ya Pak ya, kalem Pak, jangan tergesa-gesa. Kalau 5 tahun pertama sukses, nggak ada salahnya coba 2 periode. Tamatin, tuntasin dulu Jawa Barat deh. Tidak perlu kemana-mana deh Pak. Untuk dicintai, bukankah kita tidak harus ngotot mengejar langit? Toh kita tetap bisa dicintai walau kita membumi. Woi deh. Segitu aja, ini udah kepanjangan nih. Nanti kayak video-video gue sebelumnya.
panjang-panjang, yang nonton nggak ada. Pak Deddy Mulyadi, sehat dan sukses selalu. Semoga sukses menjadi gubernur Jawa Barat. Semoga rakyat warga Jawa Barat juga menjadi jauh lebih baik. Geografinya, sosial budayanya, Bapak lebih paham lah. Bapak putra daerah, Bapak lebih mengenal itu. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Teman-teman Ngops, sehat dan sukses lah. Ngops lah. Hope you enjoy and see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.